Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Ibrani pasal 7 ayat 25 yang berkata sebagai berikut. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat ini memberikan pengharapan buat kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ada di dalam Tuhan, karena kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan dalam perjalanan kehidupan ini, kita sadar bahwa kita belum sempurna. Walaupun kita sudah diampuni dosa kita sudah diselamatkan dari kematian yang kekal, namun dalam perjalanan setiap hari, kita seringkali menemukan kita terjebak, kita lemah, kita tidak berdaya terhadap dosa yang selalu menggoda, mengganggu kehidupan kita. Nah, sebab itu buku Ibrani mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa keselamatan yang dikerjakan Kristus itu Dia kerjakan dengan sempurnanya. Jadi Dia tahu bahwa kita setelah diselamatkan masih ada pergumulan yang kita harus hadapi. Seperti yang Ayub katakan, manusia yang hidup di dunia ini seperti orang perang. Ada hal yang kita harus gumuli, ada hal yang harus kita lawan, yaitu pertama sekali adalah keinginan daging yang menguasai kehidupan ini, mengganggu pikiran kita, mengganggu pendengaran kita, mengganggu penglihatan kita, mengganggu perasaan kita, sehingga kita terjebak di dalam kelemahan dan kesalahan. Sebab itu Alkitab ini mengingatkan kepada kita bahwa karena Dia sudah naik ke surga dan hidup untuk selama-lamanya, maka Ia senantiasa bisa dan siap untuk menjadi perantara bagi kita, yaitu untuk menyelamatkan dan mengampuni segala kesalahan yang kita buat setelah kita mengikut Yesus. Namun hal ini bukan berarti Allah selalu setuju untuk kita jatuh di dalam dosa. Bukan berarti Allah biarkan saja kita begini terus, jatuh bangun, tidak. Tetapi hal ini adalah suatu yang mengingatkan kepada kita di saat kita sedang berjuang untuk mempertahankan iman kita. Kita jatuh di dalam kesalahan, di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, maka kita masih tetap mempunyai juru syafaat yang selalu menjadi perantara bagi kita untuk memperoleh pengampunan, untuk memperoleh pertolongan bagi kehidupan ini. Karena itu kita melihat ada banyak pahlawan iman yang dalam perjalanannya ada banyak yang keliru dalam perbuatannya, dalam tindakannya. Seorang yang menjadi pemimpin bagi orang Israel yaitu Musa, dia berapa kali melakukan kesalahan, tetapi Allah tidak membunuh Musa, tapi Allah memberi kesempatan Musa untuk diperbaiki, dipulihkan. Karena Allah merencanakan kita bukan untuk binasa, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Sebab itu dalam perjalanan kita,
jangan kita tinggalkan Dia, karena Dia selalu dan untuk selama-lamanya mau menjadi juru syafaat buat kita. Karena Dia tidak hanya menyelamatkan dan kemudian menjadi juru syafaat yang selalu mau mengampuni kita selama 5 tahun atau selama 1 dasawarsa, tidak. Tapi Dia untuk selamanya. Selama kita masih hidup, Dialah yang menjadi juru syafaat buat kita. Sebab itu dengan mengerti hal ini, kita menjadi orang percaya yang selalu tegar. Kita harus jadi selalu anak Tuhan yang benar-benar petarung, melawan terus, bergumul terus, karena kita punya juru syafaat yang selalu mau menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Seperti Paulus katakan, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau kekuatan Dia dapat berikan dengan cuma-cuma, juga keselamatan Dia berikan dengan cuma-cuma, masakan Dia tidak bisa menjadi juru syafaat bagi kita selama kita ada di dunia ini. Tetapi bukan berarti, sekali lagi saya katakan, kita tinggal terus di dalam kelemahan kita. Tapi ketika Dia menolong kita, kita harus berusaha terus untuk bertahan di dalam pengiringan kita dan makin meningkatkan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan hal itu direspon dengan positif oleh Rasul Paulus. Sebab itu dia katakan, aku melatih tubuhku ini. Aku menguasai seluruhnya. Jadi bukan hanya melatih perasaannya saja, melatih pikirannya saja, tapi dia katakan, aku melatih seluruhnya tubuh ini. Dan aku bisa menguasai seluruhnya, supaya aku tidak terbuang dalam pengiringan aku dan pelayanan aku kepada Tuhan. Nah, sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan melalui firman Allah, Dia juru syafaat yang punya kemampuan untuk menyelamatkan kita selama-lamanya. Namun bukan berarti Dia selalu biarkan kita jatuh bangun terus, tidak. Tapi Dia menyelamatkan kita untuk kita sampai kepada satu kesadaran untuk melatih tubuh ini. Karena kita tidak akan puas jika kita jatuh bangun dan melihat orang-orang yang lain yang mungkin di belakang kita tadinya mengikut Tuhan, sekarang dia sudah melewati kita. Dia sudah lebih melejit ke depan. Dia sudah lebih maju dalam iman. Dia sudah melihat begitu banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa melalui kehidupannya. Kenapa? Apakah Tuhan itu beda? Tidak. Dia tidak pernah membedakan kita. Tapi bagaimana secepatnya kita melatih tubuh kita yang seringkali dikuasai dosa untuk melakukan kelemahan. Maka sebagaimana Paulus katakan, aku selalu cakap, walaupun dalam hal ini aku tetap melatih tubuh. Dalam hal ini aku tetap menguasai daging ini sampai aku mencapai garis akhir dari perjalanan kehidupan ini. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kita sedang berhadapan dengan pergumulan. Hari-hari ini mungkin kita sedang berhadapan dengan tantangan, kita mengambil langkah atau keputusan yang mungkin tidak nyaman atau kurang menjamin keberhasilan. Jangan putus asa, Tuhan ada. Dia selalu mau menolong kita, Dia juru syafaat kita, mau menyelamatkan kita, dan itu kesempatan untuk kita belajar menguasai seluruh tubuh kita agar jangan kita biarkan hidup ini jatuh bangun, tetapi kita boleh jatuh tetapi kita akan bangun dan terus berjuang melatih tubuh kita
sampai kita mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk perhatian kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami punya juru syafaat yang selalu menjadi penolong kami, yang selalu menjadi perantaraan bagi kami, untuk kami bebas dari segala kelemahan, dari segala kekurangan, bahkan dosa yang begitu merintangi kami. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu, tolong kami semua. Ada yang sudah pergi bekerja, ada yang sudah pergi berbisnis, ada yang sudah pergi ke tempat studi, maupun yang sibuk di rumah kami masing-masing. Ingatkan kepada kami Bapa senantiasa, Engkaulah juru syafaat untuk menolong kami, untuk mengampuni kami, untuk membebaskan kami. Dengan maksud supaya kami melatih tubuh kami. Bukan kami meluaskan untuk hidup jatuh bangun di dalam dosa, tapi untuk kami bangkit dan melatih tubuh kami dan menguasai seluruhnya sebagaimana Rasul Paulus telah mengalami hal itu. Kami pun percaya hal yang sama juga menjadi bahagian kami di dalam pengiringan kami kepada Bapa di surga, sehingga melalui kehidupan ini nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, untuk kami dapat mempermuliakan Tuhan, karena janji setia-Mu, karena berkat-berkat-Mu besar bagi kehidupan ini, baik untuk hari ini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyangkal diri bisa doa dan berpuasa untuk bangsa negara kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kekudusan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan juga berdoa supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID, kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.